Inisial Geraldino Prayasya, NIM 130. Perkenalkan, nama saya Muhammad Robi, NIM 129. Di sini kita akan membahas tentang korupsi dan nafsa. Yang pertama, saya akan membahas tentang pengertian korupsi. Korupsi adalah suatu bentuk ketidakjujuran atau tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang atau suatu organisasi yang dipercayakan dalam suatu jabatan kekuasaan untuk memperoleh keuntungan secara pribadi. Dan yang selanjutnya, nafsa adalah narkotika psikotropika dan zat adiktif yang lainnya, baik alami maupun sintetik. Ketiga istilah tersebut mengacu pada sekelompok senyawa yang menyebabkan kecanduan. Selanjutnya adalah dampak-dampak korupsi. Yang pertama itu ada di bidang ekonomi. Dampak korupsi di bidang ekonomi itu contohnya pertumbuhan ekonomi yang melambat akibat multiplier efek rendahnya tingkat investasi di suatu negara. Selanjutnya ada di bidang kesehatan. ICW mencatat pengadaan alat kesehatan dan obat merupakan sektor yang sangat-sangat rawan akan terjadinya korupsi. Selanjutnya ada di bidang pembangunan. Korupsi di sektor ini memang sudah terjadi dari awal pembangunan sampai dengan penyelesaiannya. Dampak dari korupsi di bidang pembangunan ini adalah kualitas bangunan yang buruk sehingga mengancam keselamatan publik. Dan masih banyak lagi dampak-dampak korupsi lainnya yang terjadi di suatu negara. Dampak dari nafsa. Dampak penyalahgunaan narkoba dapat merusak generasi penerus bangsa karena tergerogoti zat adiktif penghancur syaraf otak. Jika hal tersebut dibiarkan, maka akan berdampak hilangnya suatu generasi bangsa di masa depan nanti. Contoh kasus korupsi di Indonesia akhir-akhir ini yang terjadi di Papua adalah Gubernur Papua yang bernama Lukas NB. Menurut Kompas.com, dia melakukan korupsi, penggelapan uang, dana APBD daerah, miliaran hingga triliunan rupiah. Masih belum jelas karena masih dalam proses pemeriksaan oleh KPK. Lukas NMB juga menjadi tersangka pada September 2022 dalam kasus suap dan penggelapan dana. Contoh kasus narkoba yang terbesar pada tahun 2017 terjadi di Anyer yang seberat 1 ton sabu. Tim gabungan Satgas Merah Putih telah menggagalkan penyelundupan 1 ton sabu di Hotel Mandalika, Kecamatan Anyer. Kasus ini terbongkar karena polisi telah menangkap 4 orang dari Taiwan yang ditangkap pada hari Kamis, tanggal 13 Juni 2017. Keempat pelaku ini berada di lokasi yang berbeda-beda dan salah satu dari bos dari keempat orang ini ditembak mati oleh kepolisian karena dia mencoba melarikan diri dari kepolisian. Kesimpulan dari korupsi adalah tindakan ketidakjujuran yang dilakukan suatu oknum atau orang yang mempunyai jabatan yang hanya ingin mengambil keuntungan pribadi dan hanya untuk dirinya sendiri dan sangat-sangat merugikan suatu negara. Dampak dari suatu korupsi ini adalah sangat-sangat merugikan negara karena banyak dana yang diseludupkan hanya untuk kepentingan dan keperluan pribadi suatu oknum. Kesimpulan dari nafsa. Nafsa adalah zat narkotika yang sangat berbahaya bagi tubuh kita. Jika kita mengkonsumsi narkoba, sejenis narkoba, maka itu bisa menggerogoti syaraf otak dari kita dan narkoba bisa merusak penerus generasi bangsa. Jika hal ini dibiarkan, ini akan berdampak ke negara kita karena hilangnya generasi penerus bangsa di masa depan. Sekian yang dapat kelompok kami jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.